Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah dalam penyelesaian beberapa soal mengenai cash and receivable pada exercise week 6. Sebelum masuk pada pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Eka Meilina dengan MPM akhir 145, kemudian ada Ismena Adrea Azaria dengan MPM akhir 228, kemudian ada Rizky Lamtamastorus dengan MPM akhir 243, kemudian ada Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM akhir 250, selanjutnya ada Jenny Regiza Balkis dengan MPM akhir 276, dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan MPM akhir 411. Baik, kita akan masuk pada soal yang pertama tentang exercise 7-9 mengenai computing bad debts and preparing journal entries, di mana dalam perusahaan Estevan Inc. terdapat neraca saldo account receivable senilai 80.000 di debit, kemudian ada allowance for doubtful account di debit senilai 1.750.000, dan yang terakhir ada sales revenue senilai 580.000. Dan di sini terdapat dua soal yang menanyakan mengenai allowance for doubtful accounts. Yang pertama, ketika allowance for doubtful account 4% dari account receivable di periode akhir. Dan yang kedua adalah 5% account receivable di periode akhir, namun account receivable awal memiliki 1.700 di credit balance. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, E79, penyelesaian A, di mana terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus menggunakan metode akunte untuk mempermudah dalam memperhitungkan penyelesaian bagian A dan juga bagian B. Kemudian menentukan saldo akhir AFDA, di mana pada bagian A, saldo akhir AFDA yaitu 4% dari account receivable, yaitu senilai 3.200, di mana 80.000 dikali 4% menghasilkan 3.200. Kemudian menentukan letak saldo awal AFDA, di mana kita mengetahui pada neraca saldo senilai 1.750 AFDA berada di debit, sehingga kita memasukkan nilai awal di debit 1.750, kemudian saldo akhirnya 3.200, dan kita dapat menentukan penyesuaian atau akun AFDA yang akan disesuaikan, yaitu 1.750 ditambah dengan 3.200 menghasilkan 4.950 sebagai perhitungan AFDA, sehingga kita dapat menentukan journal entry ataupun jurnalnya, yaitu bad debt expense pada allowance for doubtful account senilai $4.950. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan pada soal E79 pada bagian B. Pada bagian ini, kita diminta untuk menghitung bad debt expense dengan menggunakan 5% dari gross account receivable, dan diketahui bahwa allowance for doubtful account memiliki saldo kredit sebesar $1.700. Pertama-tama kita hitung dulu berapa target saldo yang harus ada di akun allowance for doubtful account. Caranya adalah 5% dikalikan dengan $80.000 menghasilkan sebesar $4.000. Jadi setelah penyesuaian kita ingin saldo allowance ini menjadi $4.000 secara kredit. Nah, sekarang kita lihat kondisi awalnya. Saldo allowance saat ini sudah ada $1.700 kredit, yang artinya akun ini belum kosong atau sudah ada isinya sebesar $1.700. Maka kita tidak perlu mengisi penuh sebesar $4.000, melainkan hanya perlu menambahkan kekurangannya saja. Caranya adalah $4.000 dikurangi dengan $1.700 menghasilkan $2.300. Jadi bad expense yang harus dicatat adalah $2.300. Jurnalnya ada di sebelah kanan ini, yaitu bad debt
expense-nya sebesar $2.300 pada bagian kredit dan allowance for doubtful account sebesar $2.300 pada bagian kredit. Selanjutnya soal yang kedua yakni E7.12 pencatatan berbagai transaksi piutang. 1 Juli, Stanford SA menjual barang dagangan kepada Ledger CO dengan harga jual $10.000 dengan syarat pembayaran 2/10 net 60. Stanford mencatat penjualan dan piutangannya secara neto. 5 Juli, piutang usaha sebesar $12.000 bruto difaktorkan dengan royalti kredit tanpa jaminan dan biaya pembiayaan 9%. Uang tunai yang diterima sebagai hasil pembiayaan, penagihan itu ditangani oleh perusahaan pembiayaan. Atau semua piutang ini itu telah melewati periode diskonto. Nah, tanggal 9 Juli, piutang usaha tertentu sebesar $9.000 bruto itu menjaminkan kepada Ritter Credit Corp sebagai jaminan atas pinjaman sebesar $6.000 dengan biaya keuangan sebesar 6% dari jumlah pinjaman. Perusahaan pembiayaan akan melakukan penagihan. Nah, dengan disclaimer, semua piutang itu telah melewati periode diskonto. Lalu pada tanggal 29 Desember, Ledger CO itu memberitahukan Stanford bahwa mereka bangkrut dan hanya membayar 10% dari piutangannya. Lalu, buatlah jurnal untuk menghapus saldo piutang tak tertagih menggunakan metode penyisian. Dengan catatan pertama, catat tingkat peningkatan piutang pada tanggal 11 Juli ketika periode diskon berakhir. Lalu, tanggal 31, Stanford melakukan penilaian individual terhadap piutang Wesel dengan nilai tercatat sebesar $350.000. Stanford itu menentukan nilai sekarang dari Wesel tersebut adalah $275.000. Lalu, untuk jawabannya akan dijawab oleh rekan saya. Pada slide ini kita akan menjelaskan mengenai jawaban soal E712. Pada tanggal 1 Juli, penjualan sebesar €10.000 dengan diskon 2% menghasilkan €200, sehingga dengan net method piutang dicatat sebesar €9.800. Jurnalnya adalah debit account receivable dan credit sales revenue sebesar €9.800 karena diasumsikan pelanggan mengambil diskon. Lalu, pada tanggal 5 Juli, piutang sebesar €12.000 telah melewati periode diskon sehingga selisih €240 diakui sebagai sales discount forfeited karena sebelumnya dicatat dengan net method. Selanjutnya, piutang dijual dengan biaya 9% sebesar €1.080 sehingga kas yang diterima €10.920 dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya adalah debit cash €10.920, debit loss on sale of receivable €1.080, kredit account receivable sebesar €11.760 dan kredit sales discount forfeited sebesar €240. Setelah itu, pada tanggal 9 Juli dilakukan penyesuaian sebesar €180 yang diakui sebagai sales discount forfeited, yaitu debit account receivable dan credit sales discount forfeited sebesar €180. Selanjutnya, perusahaan memperoleh pinjaman sebesar €6.000 dengan biaya 6% sebesar €360 sehingga kas yang diterima €5.640. Jurnalnya adalah debit cash €5.640, debit finance charge expense €360 dan credit notes payable sebesar €6.000. Oke, selanjutnya ada tanggal 11 Juli. Nah, di sini itu penyesuaian diskon yang hangus dengan cara 10.000 dikurangi dengan 9.800 menghasilkan 200. Lalu jurnalnya yang debit itu account receivable sebesar 200 dan kreditnya sales discount forfeit sebesar 200. Lalu tanggal Desember 29 itu terdapat write off atau cadangan kerugian piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 90%. Nah, dengan cara 10.000 dikali dengan 90% menghasilkan 9.000. Jurnalnya yaitu allowance for doubtful account debit 9.000 dengan account receivable kredit sebesar 9.000.
Lalu yang terakhir tanggal 31 Desember itu terdapat penurunan nilai antara nilai buku dan present value atau nilai sekarang. Nah, itu harus melakukan penyesuaian dengan cara nilai buku dikurangi dengan present value. 350.000 dikurangi dengan 250.000 menghasilkan 75.000. Nah, jurnalnya yang debit itu bad debt expense besar 75.000 dan kreditnya allowance for doubtful account sebesar 75.000. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu P7.7 LO4 tentang notes receivable with realistic interest rate. Nah, di sini pada tanggal 1 Oktober 2022 Arden Farm Equipment Company menjual mesin pemanen kacang pecan kepada Falco Brothers Farm sebagai pengganti pembayaran tunai. Falco Brothers Farm memberikan Arden Vessel berjangka waktu 2 tahun senilai $120.000 dengan bunga 8%. Vessel tersebut mengharuskan pembayaran bunga setiap tahun pada tanggal 1 Oktober. Laporan keuangan Arden disusun berdasarkan tahun kalender. Di instruksinya itu dengan asumsi Falco Brothers Farm memenuhi semua ketentuan Vessel. Jadi disiapkan journal entries yang diperlukan untuk Arden Farm Equipment Company untuk seluruh jangka waktu Vessel tersebut. Nah, di sini ada tabel akunnya, ada date, account, debit, dan kredit. Date-nya itu berarti dimulai tanggal 1 Oktober 2022. Arden mencatat penerimaan Vessel sebagai pengganti penjualan mesin. Jadi akunnya itu piutang Vessel pada pendapatan penjualan atau notes receivable pada sales sebesar $120.000. Terus tanggal 31 Desember 2022 bunganya itu harus diakui untuk periode 1 Oktober hingga 31 Desember, jadi 3 bulan ya kan. Jadi akunnya itu interest receivable pada interest revenue. Itu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 2.400. Nah, 2.400 itu dari 120.000 dikali 8% dikali 3/12. Nah, 3/12 nya ini dari karena berjarak 3 bulan kan, jadi 3/12. Ketemunya 2.400. Oke, selanjutnya tadi kan di soal ini dibahasnya jurnal yang berada di tahun 2022. Nah, di sini saya akan membahas jurnal yang berada di tahun 2023 dan 2024 karena perusahaan ini melunasinya selama 2 tahun ya. Jadi di sini untuk jurnal di tahun 2023 ada cash sebesar 9.600. Perusahaan ini menerima cash sebesar 9.600. Lalu ada interest receivable. Jadi dari tahun 2022 tadi itu ada janji uangnya sebesar 2.400, piutangnya sebesar 2.400. Nah, ini dicatat di kredit untuk menghilangkan hal tersebut dan menjadikan cash. Lalu ada interest revenue-nya sebesar 7.200. Ini diambil dari 120.000 dikali interest revenue, lalu total bulan yang tersisa di tahun ini yaitu ada 9/12. Karena di tahun kemarin udah ada 3 bulan yang dihitung, jadi sekarang sisa 9/12. Nah,
akhir Desember 2023. Di sini sama seperti jurnal di tahun sebelumnya 2022. Nah, tercatat interest receivable-nya sebesar 2.400 dan interest revenue-nya sebesar 2.400. Lalu untuk di tahun 2024 di sini perusahaan ini menerima cash sebesar 9.600 sama interest receivable-nya juga sebesar 2.400 untuk menghilangkan interest receivable di tahun 2023. Lalu ada interest revenue-nya sebesar 7.200. Nah, karena di sini sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran dan perusahaan ini mendapatkan cash. Nah, maka ada pencatatan jurnal cash sebesar 120.000 dan notes receivable sebesar 120.000. Itu di debit dan di kredit. Baik, sekian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.